Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Elandina. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Damsun Agung Semarang dengan NIM 30902000166. Video ini didokumentasikan untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia FIK Unisula yang diampu oleh Dr. Evi Hamala, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku sekarang ini mulai dikhawatirkan karena semakin pudar akibat maraknya penggunaan bahasa gaul, populer, atau bahasa daerah. Padahal bahasa Indonesia baku sering diperlukan dalam kedudukan kebangsaan. Pengertian bahasa baku sendiri adalah bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap penegakan tata bahasa dan kamus normatif. Standarisasi bahasa berkaitan dengan terbentuknya negara dan dibentuk di atas fondasi varietas bahasa yang berkerabat. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi norma, kebahasaan, dan sistem ejaan, serta penerimaan konvensi ini oleh khalayak umum. Di kalangan masyarakat, bahasa baku diterima sebagai piranti komunikasi publik dan formal seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Hal itu dianggap isolek netral yang digunakan oleh keseluruhan masyarakat yang bersangkutan terlepas dari asal geografis atau sosial. Menurut Paul L. Galvin, yang mencerminkan tradisi aliran Praha, membedakan 5 fungsi bahasa baku sebagai berikut. 1. Sebagai penyatu yang mempermudah suatu komunikasi. 2. Pemisah untuk mengontraskan suatu komunitas bahasa dengan yang lain. 3. Memberi prestis yang bertindak sebagai pembawa gengsi sosial dan kultural. 4. Partisipatif, memungkinkan para penutur bahasa untuk mendapatkan manfaat dari penguasaan bahasa baku. 5. Kerangka acuan yang berfungsi sebagai patokan untuk penilaian praktik kebahasaan. Dan ciri-ciri bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. 2. Pemakaian imbuhan kata baku bersifat eksplisit. 3. Digunakan sesuai dengan konteks kalimat. 4. Tidak mengandung arti pleonasme. 5. Kata baku tidak terkontaminasi atau rancu. Serta beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang tidak menggunakan bahasa baku, yaitu tidak mengetahui bentuk tulisan dan maksudnya, menggunakan bahasa yang salah, dan tidak terbiasa menggunakan bahasa baku. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang memiliki kurang lebih 400 bahasa daerah harus melestarikan dan menjaga bahasa baku untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta tetap menjadi ciri khas bangsa. Hal ini bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita dengan mengajarkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai kebangsaan dalam hal berbahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.